Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Saya doakan semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan ge, amin. Moga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya bekerja di negara manapun Anda berada, dan moga kawan-kawan semuanya dipermudah segalanya dan sehat selalu, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang viral tentang kawan kita yang dideport ini dari negara Hong Kong. Ini perkaranya adalah ngibarne bendera Pales di Masjid TST sana depannya ya. Dan kita tahu bahwa Masjid TST itu terletak di pusatnya TST, jadi wajar rame orang, apalagi pinggir jalan raya. Di situ juga banyaknya beberapa penginapan, jadi cukup menarik simpati orang apabila ada kejadian di situ. Jadi wajar kemarin minggu itu ditertibkan. Dan sekali lagi, sebelum kita membahas videonya ini sampai selesai, mohon maaf jika ada pihak yang tersinggung tentang pembahasan ini, atau mungkin pembahasannya kurang nih. Jadi silakan kawan-kawan disimak videonya sampai habis hanya di channel ini. Hari Minggu di Masjid TST ini ada kegiatan keagamaan juga. Jadi mendatangkan ulama dari Indonesia untuk mengisi pengajian yang rutin diadakan oleh sebuah organisasi berbasis Islam yang udah lama berdiri di negara sini. Mungkin itu digunakan oleh mbaknya sebagai momen untuk ngibarne bendera Pales di depan TST bersamaan dengan banyaknya orang di situ. Entah tujuannya kita tidak tahu, atau memang untuk mencari simpati, atau memang mbaknya itu random aja mau ngibar nih, atau memang sebagai konten. Kita juga tidak tahu ya, karena saya tadi ngecek beberapa konten dari Mbak AP ini adalah memang mendukung perjuangan negara Palestina ya. Tetapi yang harus kita kritisi adalah di mana tempat tinggal saat ini itu harus dipikir berulang kali ketika kamu membawa permasalahan luar negara ini kemudian dimasukkan ke sini. Karena setiap negara itu memiliki aturan tersendiri kan kawan. Ada yang dimana negara itu tidak memperbolehkan, baik itu mendukung atau Pales, itu tidak diperbolehkan. Bahkan melakukan aksi demo itu juga tidak diperbolehkan. Tidak hanya di negara Hong Kong, negara Singapura ataupun negara Taiwan, Korea, dan juga negara Jepang itu kan juga hal yang sama. Kamu tidak boleh melakukan aksi demo untuk mendukung keduanya. Itu adalah aturan. Karena di sini terlihat sekali bahwa orang yang beragam Islam penduduknya ini hanyalah minoritas saja. Ya, beda sama Indonesia, banyak yang mayoritas kan Islam, dan itu atas izin pemerintah juga, karena pemerintah juga itu berteman baik dengan negara Palestina. Karena kita tahu bagaimana sejarahnya Palestina ya. Sejarah Palestina itu menerima sebuah kelompok yang dimana mereka mencari suaka, yang akhirnya mereka diberi sebuah tempat tinggal, akhirnya mereka tuh mengembangkan terus teknologi perang, kemudian mendapat bantuan dari negara-negara barat, akhirnya berdirilah kokoh sebuah negara
istana. Di saat itulah mereka ngerasa kokoh, maka yang mereka yang harus lakukan adalah melakukan pembesaran pada wilayah mereka. Jadi termasuk pembesaran wilayah dan mencaplok negara Palestina. Kalau bisa sampai mengusir. Tidak hanya masalah tentang wilayah, tapi juga tentang sumber daya alam di sana, bahkan penguasaan sebuah masjid yang dianggap keramat bagi umat Islam, kan seperti itu kan sejarahnya, ya. Jadi ketika hal itu isunya sejak lama sampai saat ini menyebar dan Indonesia termasuk yang mendukung perjuangan negara Palestina, kita tidak bisa serta-merta membawa hal itu ke negara orang kan kawan. Karena setiap negara orang itu memiliki hukum konstitusi beda dengan negara kita. Jadi wajar ketika kasus Mbak Ade ini akhirnya dia dideportasi. Menurut kawan-kawan, apakah Mbak Ade ini melakukan sekali saja permasalahan ini, melakukan sekali pengibaran? Tentu tidak kawan-kawan. Kalau pemerintah sini sudah melakukan deportasi, tentu Mbak ini tidak sekali melakukan kesalahan. Dulu Mbak AP ini pernah mengibarkan bendera ISIS di negara Hong Kong, kemudian masih bisa ditoleransi, masih bisa diperingatkan. Kemudian ketika dia diperingatkan tidak deportasi, tapi dia sudah masuk catatan hitam. Itu kenapa saya bilang Anda melakukan kesalahan, oke, dimaafkan, bukan berarti Anda tidak masuk daftar hitam. Masuk kawan-kawan. Ya. Jadi kalau sekali sampean sudah tertangkap, hati-hati, itu pesan saya. Jangan ngeremeh nih kalau orang bilang, ya, ini hanya sebagai peringatan. Kawan-kawan sudah nonton di video depan tadi di mana lokasinya ya. Nah, sekitaran TST, dan mbaknya dulu juga pernah mengibarkan suatu bendera, akhirnya masuk ke sebuah daftar hitam, dan ketika dia melakukan kembali kemarin minggu di depan masjid TST, di saat itulah dia ditegur oleh orang lokal, dan itu ditegur sampai 3 kali kawan-kawan untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan kita tahu saat itu banyak sekali mbak-mbak yang sedang pengajian, seolah-olah mereka itu sedang melakukan aksi demo. Jadi kasihan juga sebenarnya. Takutnya nanti ke depannya tidak diperbolehkan mengadakan pengajian di masjid tersebut kalau disusupi sesuatu niat yang kurang baik, kurang tepat, ya. Sekali lagi ini masalahnya sangat serius sekali loh kawan-kawan. Jadi agak sensitif. Tidak bisa langsung bla 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 ya. Jadi sekali lagi saya tidak tidak mendukung mbaknya ini untuk melakukan pengibaran, tetapi saya mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bagaimana cara saya mendukung? Jadi sejak 1 bulan yang lalu pecahnya perang kemarin, saya sudah mengganti foto profil Facebook saya dengan semangka. Semangka itu adalah diibaratkan artinya bendera negara Palestina. Jadi itu saya ganti 1 bulan yang lalu. Bahkan IG saya ini kalau nggak percaya buktinya, bahkan IG saya ini juga membahas tentang perjuangan dari rakyat Palestina. Tapi saya hanya sekali ya, karena di situ ada hal yang tidak bisa saya upload berkali-kali, karena saya ngelihatnya itu takut sendiri dan kasihan banget loh. Jadi itu kenapa saya batasi. Bukan berarti saya tidak mendukung. Saya mendukung, saya mendoakan, dan saya mohon maaf ya, bukan sombong, juga ikut menyumbang. Jadi dengan kasus ini kawan-kawan harus tahu posisi sampean di mana. Oke, ketika mbaknya ini sudah diperingatkan 3 kali sama orang lokal, di saat itulah orang lokalnya langsung telepon pihak polisi atau pihak keamanan untuk mendatangi mbaknya. Nah, di saat itulah mbaknya didatangi
Dan di situ didata semuanya, ternyata mbaknya ini pernah terlibat hal yang sama, yaitu mengangkat bendera ISIS. Dan karena kejadiannya nggak hanya sekali, berarti mbaknya harus dideportasi. Nah, sebelum deportasi, mbaknya tuh ngomong bahwa dia itu dibawa ke sebuah penjara dan ini. Sekali lagi, apakah itu benar? Jawabannya bisa jadi. Kita ingat kasus mbak jurnalis yang dulu sudah pernah dideportasi. Apakah itu tidak dilakukan hal yang sama? Jawabannya iya. Kenapa seperti itu? Karena mereka ingin meyakinkan apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan, atau memang mereka ini harus benar-benar mengetahui Anda itu intelijen atau bukan. Jadi intinya memang ada kebenaran jika mbaknya ngaku di ini kan. Tapi sekali lagi memang itu sebagian dari proses, ya, sebagian dari proses. Tapi Anda boleh menolaknya. Tapi sekali lagi ketika Anda kena kasus yang membahayakan, sensitif, yaitu Anda harus menerima resikonya. Jadi di dalam posisi ini, di dalam kasus ini, sebenarnya tidak hanya di sini. Di Taiwan sana ini sudah 2 orang, kalau nggak salah ya, sudah 2 orang yang deportasi juga. Permasalahannya mengibarkan bendera Palestina. Memang aturan negara berbeda-beda, jadi hati-hati. Sedangkan di Singapura sendiri juga sama kan kawan, tidak diperbolehkan mengibarkan bendera Palestina ataupun itu tidak diperbolehkan. Apakah penduduk mereka juga melakukan atau melawan? Sekali lagi, kalau melawan berarti penjara. Apalagi kita hanya numpang, secara otomatis deportasi kan kawan. Mbak-mbak sudah ngelihat video depan tadi. Sekali lagi, saya tidak tidak akan membuli mbaknya, karena sekali lagi itu menurut dia, keyakinan dia di dalam mendukung suatu negara yang dianggap sebagai negara yang memiliki simbol-simbol umat Islam. Tetapi harus diingat, kita di mana negara ini memiliki aturan. Negara ini hanyalah negara yang menampung kita menjadi pekerja asing. Ini bukan tempat kelahiran kita. Kita hanya numpang. Jadi ikuti aturan. Dimanapun Anda berdiri, dimanapun Anda saat ini tinggal, hormati suatu konstitusi negara orang. Itu saja pesan saya. Buat mbak-mbak yang mungkin tidak sampai dilaporkan, pertama, ini alasannya bukan hanya bendera, tetapi mungkin pakaiannya itu juga dianggap membahayakan. Dan ketika Anda dianggap membahayakan dengan pakaian, dengan bendera, maka ditakutkan Anda bakal menghimpun teman-teman Anda lagi untuk melakukan aksi demo. Padahal di negara ini adalah negara yang tidak mendukung kedua negara atau Palestina. Jadi mereka berdiri di tengah-tengah. Kenapa mereka berdiri di tengah-tengah? Karena yang mereka pikirkan adalah belakang kedua negara. Karena belakang kedua negara itu kenal baik sama negara ini. Jadi tidak mungkin mereka bakal mendukung salah satunya. Kalaupun membantu, ini hanyalah sebuah kemanusiaan saja. Kemarin kan negara Hong Kong juga membantu negara Palestina, itu hanyalah simbol kemanusiaan. Yang dimana mereka ngelihat anak-anak kecil yang dibom-bom, perempuan dibom-bom, jadi sipil-sipil yang dibom-bom. Nah, itu dianggap adalah sebuah
pelanggaran kemanusiaan, dan akhirnya negara ini membantu dengan memberikan sumbangan. Apakah mendukung? Jawabannya hanyalah kemanusiaan saja, tidak mendukung negara manapun. Ya, jadi wajar mereka sangat anti sekali jika ada demo kedua negara ini. Setuju apa enggak setuju, dukung mana, A, B, tetap aja tidak diperbolehkan. Apalagi Anda mengibarkan bendera dengan cadar, kemudian di belakang Anda berdiri masjid, kemudian banyak teman. Ini dianggap Anda bakal menyusun sebuah strategi yang akhirnya ngajak teman-teman Anda melakukan hal yang sama. Ketika satu Anda ini ketika Anda berdiri di sebuah masjid dan itu tertulis terpampang sekali Hong Kong, maka dianggap itu adalah Hong Kong dukung Palestina. Jadi wajar kalau orang sini ini benar-benar menghindari bentuk-bentuk kecil yang bakal memicu perang nantinya. Tidak hanya perang sosmed, tapi takutnya ini bakal adanya boikot produk dari IS yang masuk ke sini. Yang rugi bukan aja hanya IS, yang rugi juga orang sini. Perekonomiannya juga pasti merosot karena banyak banget produk-produk dari IS yang masuk. Jadi itu kenapa pemerintah sini cari aman, menstabilkan ekonomi mereka. Jadi wajar karena mereka tidak ikut campur nggih. Jadi kawan-kawan hati-hati. Jangan Anda ngibarne bendera lagi walaupun itu hanya sekedar konten foto atau dukung. Cukup sosial media itu pun bahasa baik. Sebentar lagi bakal ada pemilu. Jangan sampai kawan-kawan tulisannya di Facebook ini mengkritisi, mengujar kebencian kepada paslon lainnya. Gunakan bahasa santun, gunakan kritik yang bagus. Ya, karena ketika Anda kritik yang bagus, tentu di situ akan diterima oleh masyarakat dunia Facebook. Tapi ketika Anda mengkritik secara keras yang kemudian kontroversi, ingat Anda bisa dilaporkan. Hati-hati nggih. Moga dengan kejadian ini menjadi wawasan kita semuanya. Jangan sampai karena Anda benci calon paslon, akhirnya Anda setiap hari bikin status kontroversi yang ujungnya Anda bisa dilaporkan dan dideportasi kayak teman kita dulu. Intinya hati-hati, jangan sampai dilaporkan. Kalau sampai dilaporkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bakal diproses, percaya aja. Gak percaya mbak, terserah sampean. Yang penting aku ngomong karo sampean bahwa memang ada kejadian. Moga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.